morning. Sekarang jam 6.30 pagi. Bisa kedengeran dari suara aku kalau aku baru bangun banget. Tapi aku pagi ini pengen menyempatkan waktu buat bikin video buat kalian, cause I wanna reconnect with you guys since I've been off uploading YouTube for about like almost 6 months. Crazy banget, kayak out of sudden aku berhenti upload YouTube hampir 3 bulan karena life has been very crazy dan hectic banget, but no complaints, I'm totally grateful for it. Anyway, di video ini aku mau ceritain ke kalian about my autoimmune karena banyak banget yang pengen tahu ternyata ya. Tapi disclaimer dulu, di sini aku cuma sharing pengalaman aku aja. Mungkin ada yang bisa berguna buat kalian. Cuman kalau misalnya kalian going through the same thing, kalian tetap harus pilah-pilah mana yang works best for you guys. Jadi gak bisa diterima mentah-mentah lah intinya. Dan kalau misalnya kalian dengerin cerita aku dan kalian merasa kayak relate atau sesuatu kayak gitu, tetap jangan self-diagnose, check up dulu gitu kalau misalnya ada apa-apa. Oke? Oh iya, kalian kan tahu ya aku tuh lagi obses banget sama Lego. Jadi aku sekarang mau sekalian bikin Lego. Wait, aku sebelumnya pengen liatin kalian dulu koleksi Legoku. Haha. Ignore the mess. Tapi di sini ada Lego yang bukit bunga ini. Terus di sini tuh ada yang kecil-kecil lagi tuh. Cuman kemarin jatuh-jatuhan karena diberesin mbak aku. Jadi ya udah nggak apa-apa, nanti aku benerin. Lalu di sini ada yang orchid lagi. Ini gemes banget, cantik banget kalau dia udah dapet potnya juga. Dan yang ini adalah yang wildflower bouquet. Jadi ini tuh yang pertama dan ini yang kedua gitu. Yang itu baru keluar. Ini lucu banget, warnanya tuh lebih vibrant gitu. Bentukannya beda banget sama yang itu. Jadi kalau misalnya emang kalian suka yang bunga-bunga kayak gini, yang feminine gitu, menurut aku yang wildflower bouquet ini bagus banget. Terus di sini kan aku tuh punya kayak buku-buku gini ya, stack buku-buku gitu nih. Buku-bukunya bohongan gitu sih. Nah, jadi aku beli ada yang kayak Lego itu yang buku-buku kayak gini, nanti aku tunjukin. Oh ya, di atas ini aku juga punya Moana. Di sini aku punya Friends. Tada, ini dia Legonya. Ini benar-benar lucu banget. Ini kayak yang tumpukan-tumpukan buku gitu. Terus ada apelnya, ada buku jatuhnya, ada jamnya, pokoknya gemas banget. Iya. Jadi aku mau langsung buka. Bentar, aku lupa ngambil cutter. Wait. Mari kita unboxing. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ini bukunya. Kayaknya ini nggak bakalan selesai dalam video ini deh. Cuman ya udah nggak apa-apa lah ya. Nih, totalnya ada sampai nomor berapa nih? Wow, ada sampai nomor 10. Jadi kayaknya fix banget nggak bakal selesai di video ini. Cuman nggak apa-apa ya. Mungkin kita bisa lanjutin next time pas kita ceritain yang lain. Bahkan ada sampai 12 kok. Hehe, ada koper berantakan. Nih, kalian lihat dulu. Nah, ini udah aku buka semuanya starting dari yang nomor 1. Let's go. Oke. Sambil buka yang nomor 1, sambil aku mulai ceritain. Jadi, pertama kali aku di-diagnose autoimun itu sebenarnya nggak langsung. Aku melalui banyak sekali proses dan lika-liku yang sulit banget. Nggak bisa dibilang sulit banget sih, cukup sulit gitu maksudnya. Karena emang kalau orang yang autoimun itu kan beda-beda banget ya ininya, symptomsnya. Jadi aku bener-bener nggak bisa nyamain sama orang lain. Jadinya aku pun sampai ke beberapa dokter yang berbeda. Symptoms yang pertama aku rasain adalah karena di kaki aku ini banyak banget benjol. Tapi di seluruh kaki aku, dan total di satu kakinya bisa sampai 10-15 benjol. Dan itu mengganggu banget karena at one point aku susah banget jalan karena sakit banget kalau ketekan, dan benjol itu beberapa di bawah telapak kaki. Terus udah kayak gitu, aku kayak berpikir gitu kayak ini kenapa ya, lama-lama aku akhirnya kayak udah merasa nggak nyaman. Akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter tuh. Jadi ini susah juga ya, kayak bikin Lego sambil ngobrol. Ternyata bentar, be right back dikit.
Astaga, pantesan aku ngerasa susah. Aku nggak mulai dari yang nomor 1. Oke, lanjut dulu. Terus abis itu karena aku merasa kayak wah, ini kayaknya ada something wrong deh with my body, karena nggak mungkin nih kayak benjol sebanyak ini dan nggak kenapa-napa gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter, dan dokter yang aku datengin ini adalah dokter umum. Terus abis itu bukan di rumah sakit yang biasa aku datengin juga, karena waktu itu nggak ngerti kenapa juga sih, kayak aku datangnya ke situ. But then pas aku datang, aku dibawa ke ya dokter umum aja kayak biasa. Terus kayak gitu, sedihnya adalah dokter pas ngeliat aku, dia kayak langsung bilang that it was cancer. Terus cara bicaranya juga kurang enakin karena bikin aku kaget. Dan tuh aku lagi sendirian posisinya ke rumah sakit. Aku sedih banget, aku kayak langsung pengen nangis gitu. Cuman kayak aku mencoba menahan nangis karena I thought I had to be strong for my own self gitu. Terus di kayak gitu kata dokternya aku harus minum obat selama 7 hari. Terus kalau emang nggak mengecil juga aku harus dibiopsi, dia bilang kayak gitu. Terus di kayak gitu pas aku bayar obatnya tuh kalau nggak salah ada 3 totalnya, dan kayak setiap obatnya itu mahal banget. Untuk aku mahal pada saat itu. Terus di kayak gitu pas aku cek di internet, ini tuh apa sih, obat apa gitu, nggak bisa mahal banget. Mas dilihat itu beneran udah obat yang kayak obat kemoterapi gitu. Kayak aku bingung gitu kan, kayak apakah segininya, aku pikir. Terus kayak gitu setelah aku kayak minum obat ini selama seminggu, ternyata nggak ada perkembangan apapun. Kaki aku masih benjol, masih sakit. Tapi aku berpikir aku kayaknya nggak pengen biopsi gitu loh. Kayak masa sih segitunya, aku pikir. Karena akunya tuh sebenarnya kayak badannya sehat, cuman kakinya aja yang sakit gitu. Terus kayak gitu dalam aku berpikir itu, tiba-tiba banyak muncul sariawan di bagian mulut aku. Awalnya tuh sariawannya cuma 3, habis itu besokannya aku bangun sariawannya 5, besokannya aku bangun lagi sariawannya jadi 7, besokannya lagi aku bangun sariawannya jadi 10, besokannya lagi aku bangun sariawannya ada 13. Pas 13 itulah aku kayak berpikir, oh my god, kayaknya aku gak bisa banget kayak gini terus, kayaknya ini gak bakalan sembuh-sembuh. Akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter lagi. Pas aku ke dokter lagi, waktu itu aku ke dokter gigi dan mulut. Pas aku ke dokter gigi dan mulut, dia ngecek semuanya. Tapi kayak dia bilang, kayaknya ini tuh karena susunan gigi aku kurang bagus, katanya kayak gitu. Karena susunan gigi aku kurang bagus, jadi aku harus kayak behel buat benerin biar nggak sariawan terus. Terus kayak aku dikasih obat, tapi I wasn't sure obat itu untuk apa gitu. Karena aku nggak nanya, dan aku juga nggak nyari tahu. Ya udah, tapi aku tetap minum aja, dan nggak ada apapun perbedaannya, nggak ada yang lebih baik gitu dari diri aku, bahkan sariawannya malah nambah lagi. Terus akhirnya aku mencari second opinion lagi ke dokter gigi dan mulut yang lain. Terus pas aku mencari ke dokter gigi dan mulut yang ini, dia bilang katanya aku tuh ada virus karena sariawannya itu ada di bagian langit-langit. Dan salah satu cara ngebedainnya apakah kita sariawannya itu yang kekurangan vitamin C atau kegigit, itu adalah kalau yang kurang vitamin C dan lain-lain itu sariawannya itu di area-area yang normal gitu. Kalau yang udah something else itu ada di bagian langit-langit, di bagian kayak gusi atas gitu-gitu loh. Sumpah kalau ini ada dokter yang nonton atau apa, please correct me if I'm wrong. Aku benar-benar cerita ini based on my experience aja. Anyway, balik lagi ke topik yang tadi. Abis itu pas setelah aku minum obat dari dokter yang ini, mungkin kalau nggak salah selama 4 hari doang, masih bener-bener nggak ada yang membaik gitu. Bentar, aku iniin lagi, gabungin lagi. Sumpah baru jadi segini, weh. Padahal biasanya lumayan cepet. Oke deh, itu ceritanya sampai mana ya? Aku tuh mau nempelin ini, tapi kayak susah gitu. Bentar, tadi ceritanya sampai mana sih? Oh, yang katanya aku ada virus ya. Pegel deh. Terus kayak gitu karena kayak abis aku minum obat ini selama 4 hari nggak kunjung membaik juga, tapi malah jadi lebih parah karena aku juga sekarang kayak telingaku sakit gitu. Terus kayak gitu ada lesi-lesi luka lagi seperti sariawan bentuknya, tapi di area genital. Sedikit intermezzo, aku stres banget karena I supposed to gabungin these two nih kayak gini.
nggak tahu, nggak bisa, susah banget. Bentar, karena aku stres dan aku pengen marah. Sorry, marah-marah. Jadi aku sekarang pengen pesan makan dulu aja buat sarapan. Karena sekarang baru jam 7 atau jam setengah 8 ya. Terus aku mau sambil cuci muka dulu juga biar seger. Ayo. Let's just leave this mess for a while. Berantakan banget. Nah, sekarang tadi aku udah pesen buat sarapan dan sekarang mari temenin aku cuci muka dulu. Oh my god, terang banget di sini. Mari kita cuci muka. Abis ini aku nggak mau langsung mandi karena kayaknya aku mau olahraga dulu. Jadi aku nggak langsung mandi, cuma tetap harus cuci muka. Mari kita cuci muka dulu. Tadi aku juga udah sikat gigi karena kalian tau gak sih fun fact, katanya kalau misalnya buat jaga gigi tetap bagus itu salah satunya adalah buat sikat gigi dulu baru sarapan, instead of sarapan baru sikat gigi. Jadi mendingan sikat gigi, sarapan, sikat gigi lagi gitu. By the way, aku tuh baru banget restock rangkaiannya si Reglow lagi karena aku emang suka banget sama mereka. Terus yang paling aku suka itu adalah cuci mukanya ini. Dia tuh ada kayak leaves-nya gitu, dan ini tidak hanya cute tapi emang bagus banget di muka, tuh nggak bikin ketarik tapi rasanya bersih, terus bikin muka aku kerasa lembut banget. Langsung aja mau cuci muka. Wait ya, aku kayaknya harus ke situ buat nyalain airnya karena kameranya aku taruh di atas kerannya. Right back. Jadi Reglow ini emang rangkaian yang klaimnya bikin muka kita glowing, dan aku sebenarnya setuju sama klaimnya itu karena aku udah bener-bener abis 2 tube bahkan, dan emang kayak bagus banget. Aku suka banget, apalagi si sabun mukanya ini, terus dia tuh wangi banget gitu loh. Nah ini juga emang apa ya, aku percaya soalnya yang bikin tuh langsung dokter, jadi lebih apa ya, lebih diperhatiin kan pasti ingredients dan lain-lainnya udah dibikin langsung sama expertnya. Wait, aku bilas dulu. Sudah selesai cuci muka. Ini bener-bener rasanya seger banget tiap kali habis pakai facial washnya Reglow. Ini kalian inget-inget ya yang ini, yang glowing skin treatment ini. By the way, menurut aku ini juga bagus buat kulit yang sensitif dan acne prone skin karena dia itu safe buat sensitive skin, dan ini juga dilengkapin sama niacinamide, vitamin E yang bagus banget buat kulit. Aku setiap kali ada produk yang consists vitamin E itu mostly cocok di aku, dan juga ada Centella asiatica. Tapi bukan cuma itu doang, aku mau langsung lanjut juga pakai treatmentnya dia yang lain, yaitu ini satu, ada toner yang sekaligus bisa jadi micellar water. Jadi aku biasanya bawa ini kalau lagi pergi-pergi karena aku suka hal-hal yang compact kalau aku pergi. Jadi aku bawa ini tuh udah bisa sekalian sama toner dan juga micellar water, jadi nggak perlu bawa 2 produk. Dan yang satunya lagi itu ini glowing skin treatment. Ini tuh krim gitu, tapi menurut aku krimnya juga udah cukup moisturizing, jadi aku tuh udah anggap ini sebagai moisturizer aku juga. Kalau aku pakai ini, aku nggak pakai moisturizer lagi, tapi biasanya kalau aku personally pakai ini tuh di malam hari, karena kalau siang-siang menurut aku perlu yang lebih melembabkan kulit aku biar makeup aku nempel. Tapi buat perawatannya ini oke banget, jadi aku pakai di malam hari gitu. Oke, lanjut. Aku pakai yang micellar water plus tonernya ini. Aku sekarang pakai es toner. Jangan lupa pakai sampai ke leher. Toner di pagi hari itu menurut aku cukup banget buat jadi extra moisturizer, sama kayak bikin biar kulit tuh bener-bener bersih gitu pas mau memulai hari. Nextnya pakai si glowing treatmentnya ini. Aku pakai karena cuma mau olahraga, jadi aku nggak perlu pakai makeup gitu loh. Paling cuma pakai blush on doang ntar, jadi aku nggak perlu pakai base makeupnya gitu. Nah dari sini ntar tinggal ditumpuk sama sunscreen deh. Pakai krim ini tuh bener-bener enggak berminyak, by the way. By the way, rangkaian dari Reglow ini menurut aku adalah salah satu rangkaian treatment yang hasilnya itu bisa dilihat cukup cepat. Jadi ini kalian cobain aja langsung serangkaian kayak gini biar hasilnya lebih memuaskan.
Yuk kita lanjut cerita-cerita lagi, siapa tahu makanan aku juga udah datang. Hello, lanjutin cerita lagi yang tadi sambil bikin Lego lagi. Cuman kayaknya aku bakal nge-skip dia deh. Jadi aku mau lanjut ke bagian yang ini aja buat nih yang kayak gininya. Soalnya kayak bingung gimana nanti deh kalau misalnya aku ketemu Gio lagi, aku minta tolong dia soalnya dia biasanya menolong bagian-bagian yang sulit. Hahaha. Tadi aku cerita nyampe mana ya? Oh iya, jadi tuh pas aku udah minum obat yang dari dokter gigi dan mulut yang kedua ini, sama sekali nggak ada perkembangan juga. Akhirnya malahan makin memburuk, tapi di bagian yang lain, yaitu kayak telinga aku sakit, terus abis itu muncul lesi luka lainnya di bagian genital area aku. Terus abis itu akhirnya karena udah kayak gitu, aku memutuskan untuk ke dokter yang lain lagi. Tapi kali ini bukan dokter gigi dan mulut, melainkan dokter melainkan dokter kulit dan kelamin. Nah, pas aku ke dokter kulit dan kelamin, pas tahu simptom aku, dia langsung, oh ini nih penyakitnya, ini ketik komputer nih. Yang langsung kayak gitu, langsung ngeliatin layarnya, yaitu aku tuh terkena Behcet disease karena dari simptomnya semuanya udah sama banget. Terus abis itu untuk memastikannya lagi, abis itu aku ke dokter internis. Nah di dokter internis itu aku di tes darah. Nah tes darahnya ini mencakupi banyak hal. Salah satunya adalah untuk ngecek apakah aku ini lupus atau enggak. Dan alhamdulillah banget ternyata aku ini enggak lupus gitu. Jadi hanya autoimmune Behcet disease yang tadi aku bilangin gitu. Oh ya, selain aku dites untuk lupus juga, aku juga tes darah untuk tahu seberapa aktif autoimun aku ini. Dan kayak pas dilihat angkanya itu jauh melampaui seharusnya gitu. Jadi udah bisa dipastiin kalau autoimun aku ini sangat aktif. Aku bingung gimana cara jelasinnya, ini tuh tes darah apa, ini tes darah apa nama-namanya. Clearly I'm not a doctor, cuman ya itu pengalaman aku. aku kayak klarifikasi mulu, aku tuh soalnya takut salah ngomong gitu loh. Selanjutnya, dan setelah aku selesai dari dokter yang terakhir ini, aku udah didiagnose autoimmune Behcet disease ini, aku di prescribe obatnya itu adalah dalam jenis steroid, karena sebenarnya autoimun ini nggak bisa sembuh. Jadi tugas kita adalah kita tekan gitu loh, biar dia nggak kambuh-kambuh, biar dia remisi dan nggak go on flare lagi tuh. Terus semakin lama aku menjalani ini semua, aku juga semakin tahu gitu apa aja yang micu aku buat kambuh lagi dan gimana caranya aku bisa bantu badan aku biar remisi lagi gitu. Dan setiap orang itu yang trigger buat kambuh itu beda-beda, dan yang bisa bikin buat remisi lagi juga beda-beda. So I can only speak for myself. Kalau aku bisa kambuhnya itu of course karena misalkan aku lagi banyak pikiran, aku badannya kecapean, atau aku kebanyakan jalan kaki, atau misalkan aku kebanyakan kena matahari kayak gitu. Makanya seringkali aku tuh menghindari untuk terlalu capek fisik aku, as in aku nggak mau terlalu banyak jalan, even kalau aku lagi trip keluar negeri, keluar kota, lagi liburan lah intinya. Atau kayak aku juga menghindari banget untuk panas-panasan terlalu lama. Fun fact, kalau misalnya aku lagi ke Bali dan aku lagi liburan di Bali, itu kan nggak mungkin banget ya kalau aku nggak panas-panasan dan ke pantai. Jadi kalau aku ke Bali tuh liburan udah beberapa kali semenjak aku autoimun ini, aku udah selalu take the risk aja, kayak ya udah ini udah pasti kambuh, jadi ntar abis dari Bali istirahat. Aku udah kayak gitu, karena pasti pas ke Bali baru nyampe sehari aku udah main di pantai seharian, itu malamnya itu pasti aku langsung sariawan, aku pasti langsung benjol-benjol kakinya. Tapi karena aku udah try to live with it aja, aku kayak udah biasa aja, aku jadi kayak udah santai aja gitu loh, ngerti gak sih? Tapi emang gak bisa bohong, at some points hal ini tuh mengganggu juga, karena ini tuh kadang ngeganggu kerjaan aku. Jadi kayak misalkan aku lagi sibuk-sibuknya, tapi ternyata aku nggak bisa terlalu nge-push diri aku juga, jadinya aku malahan kambuh. Tapi kalau misalnya aku nggak nge-push diri aku, nanti kerjaan aku nggak selesai. Jadi kayak banyak dilema untuk melakukan hal-hal gitu. Cuman berarti itu harus di-preventnya dengan cara aku harus tahu kapasitas aku dalam mengambil pekerjaan itu seberapa banyak, biar menghindari aku kambuh dan akhirnya malah kerjaannya jadi terbengkalai gitu.
Jujur kadang yang bikin sedih adalah kayak nggak semua orang tahu gitu loh struggle-nya. Jadi aku takutnya kayak aku kadang dibilang pemalas, aku kadang dibilang lama segala macem. Cuman kayak I just know my limit gitu, biar aku nggak kambuh. Karena ya kalau misalkan udah kambuh dan udah sakit, well who's gonna be here for me? It's gonna be myself only. Yang ngerasain, yang tahu struggle-nya ya cuman aku gitu. So in this case, I believe I have to put myself first. Pokoknya health come first. By the way, ini gak selesai. Memang kalau main Lego tuh katanya harus di-enjoy. Jadi gak apa-apa. Iklan sedikit, sebuah info, kayaknya aku mau menyerah melakukan ini karena ini difficulty levelnya sangat tinggi menurut aku. Jadi aku mau nunggu Gio aja. Kalau misalnya aku ketemu Gio, aku mau minta tolong dia buat benerin ini karena kayak susah banget dari tadi, copot-copot mulu jadinya tuh. Capek. Ya udah. Terus apalagi ya mengenai appointment ini? I can't tell you much karena sebenarnya ya kayak gitu aja. Aku nggak terlalu memusingkan hal ini juga. Terus kayak kalau misalkan aku suka ditanyain gitu kayak sedih nggak segala macem gitu. Sedih kalau misalnya lagi kambuh sih, kayak lebih ke sedih karena aku nggak bisa melakukan beberapa hal secara maksimal gitu sih yang bikin sedih. Cuman kalau misalnya kayak sedih karena aku ada appointment ini atau enggak, kayak jujur nggak berasa sih di aku ya. Karena masih menjadi moto aku, jangan biarkan hal-hal lain di luar kontrol kita mengontrol diri kita. Lu rambut aku lepek banget. Ya udahlah, kan mau olahraga juga ya. Lepek. Duh, aku kesafok banget, rambut aku lepek banget. Apakah aku harus pakai topi di dalam rumah? Terus apa lagi ya? Kayaknya udah dia itu aja. Kalau kalian kepo Bashed disease itu apa, please just look it up on Google. Karena kayak agak sulit menjelaskannya. Terus jujur udah sih kayaknya itu doang. Aku cuma mau pesen buat temen-temen yang sekiranya going through a hard time karena your health, atau kayak karena misalkan sakit terus kayak gitu masih tetap harus kerja. Believe me, I've been there dan I went through it all. And kalau misalnya aku bisa, pasti kalian juga bisa. Udah kayaknya segini aja deh. Next, kita ngobrolin apa lagi? Komen di bawah and let me know what video you guys wanna see next. Until next time, bye bye.